Ini adalah top 10 buku-buku tentang trading, terutama di investasi finansial, yang wajib banget kalian baca. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This Daryl Channel. Dan hari ini gue akan ngebahas tentang tips dan trik untuk trading, terutama tentang buku-buku yang wajib kalian baca sebelum kalian mulai trading, atau ya sembari kalian trading, kalian harus baca ini, oke? Jadi di sini gue akan kasih 10 rekomendasi ya, yang khususnya yang udah pernah gue baca, dan menurut gue ini buku-buku yang wajib banget sih kalau buat kalian trader gitu ya, pengen belajar dan pengen baca-baca, ini wajib banget. Biasanya top 10 ini menurut gue kalian bisa selesaikan dalam waktu 1 tahun sih ya. Kalau misalnya itu untuk average reader kayak gue ya, itu gue butuh waktu 1 tahun untuk menyelesaikan semua buku-buku ini dengan target ya 1 buku 1 bulan lah teman-teman ya. Jadi di sini gue akan sharing itu baik kalian mau trading di saham ya maupun di forex, karena itu adalah 2 instrumen yang gue tradingkan. Jadi di sini gue rekomendasikan buat kalian yang tertarik untuk trading di 2 instrumen tersebut, yaitu saham dan juga forex ya. Dan juga di sini gue juga banyak referensi buku yang gue dapat dari CAT ya, yaitu dari Astronaci, karena gue dulu di situ belajar di Astronaci dan gue mendapatkan referensi buku yang menurut gue wah banget teman-teman ya. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, kita masuk ke yang nomor 1 teman-teman ya. Jadi yang pertama ini gue akan bahas dari segi fundamental dulu ya teman-teman ya. Buku-buku fundamental yang kalian harus baca tuh apa? Yang pertama itu ada si Benjamin Graham teman-teman ya. Namanya judulnya Intelligent Investor ya. Kalian pasti sudah sering dengar ya nama Benjamin Graham. Kalau misalnya kalian belum pernah dengar, kalian wajib baca deh nih ya buku ini, Benjamin Graham. Kenapa? Karena si Bapak Benjamin ini merupakan gurunya si Warren Buffett teman-teman ya. Dan bukunya yang berjudul Intelligent Investor itu berisi filosofi-filosofi tentang fundamental analysis atau juga value investing ya. Kalian akan menemukan cara-cara dan juga filosofi tentang fundamental analisis yang sangat baik gitu ya, yang ya banyak lah, yang ada puntung rokok segala macam gitu-gitu ya. Kalian akan menemukan di bukunya si Benjamin Graham yang berjudul Intelligent Investor. So ini adalah buku yang wajib banget, terutama buat kalian yang mau trading di saham ya, karena ini sangat applicable banget di saham, terutama kalau misalnya kalian suka yang namanya value investing teman-teman. Oke, jadi Benjamin Graham ini wajib banget kalian baca. Oke, itu pertama, Benjamin Graham, Intelligent Investor. Nomor 2, teman-teman ya, ini bisa kalian pakai fundamentalnya kalau misalnya kalian mau trading forex atau kalian mau trading saham, itu bisa banget ya. Yang kedua itu namanya adalah The Principle of Economics ya, dari Mankiw teman-teman ya, dari Mankiw. Bukunya seperti ini teman-teman ya, seperti ini. Di sini gue nggak bawa semua bukunya karena kalau gue taruh di sini semua nggak bakal muat teman-teman ya. Jadi gue akan tunjukin yang ya sampel-sampel aja ya. Tetapi intinya ini buku yang gue sebutin di sini itu wajib banget sih kalian baca ya. Jadi yang berikutnya adalah Principle of Economics. Ini isinya benar-benar basic dari ekonomi banget ya. Kalau kalian anak-anak ekonomi pasti kalian sudah pernah belajar yang namanya Principle of Economics. Isinya tentang prinsip-prinsip dasar dari ekonomi. Ini sangat bagus sekali kalau misalnya kalian mau trading di forex sih, karena ini bisa dipakai prinsip-prinsipnya ya. Jadi di sini kalian akan belajar tentang ekonomi dasar, terus public sector segala macam ya, terus kemudian behavior analysis juga dari ekonomi seperti apa, kalian tuh akan belajar di sini. Oke, jadi ini wajib juga kalau misalnya kalian mau trading di forex maupun di saham, kalian boleh baca buku ini, The Principle of Economics dari si Mankiw. Oke. Nah, yang ketiga, kalau misalnya kalian mau yang lebih technical ya di sisi fundamentalnya, oke. Jadi kalau misalnya tadi Benjamin Graham itu kan lebih ke philosophical, tapi kalau yang lebih technicalnya kalian bisa baca buku yang judulnya Investment Valuation teman-teman ya, dari Aswath Damodaran teman-teman ya. Bukunya seperti ini ya. Nah, ini sebenarnya membahasnya tentang fundamental, tetapi lebih banyak rumus-rumus, cara-cara ngitung segala macam ya. Jadi tentang value investing juga, cuman lebih banyak ke tekniknya teman-teman ya. Jadi kalian kalau misalnya mau memperdalam itu, silahkan baca Investment Valuation dari si Aswath Damodaran. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, ini masuk ke technical analysis teman-teman yang berhubungan dengan chart dan lain-lain ya. Ini adalah buku yang wajib kalian baca banget ya. Yang pertama adalah dari Steve Nissen tentunya, yaitu adalah Japanese Candlestick teman-teman ya. Japanese Candlestick dari Steve Nissen itu kalian wajib banget baca, karena itu menjelaskan basic-basic dari candlestick ya. Kalau misalnya kalian mau trading
menggunakan chart ya, kalian wajib banget baca. Kalian akan melihat pattern-pattern candlestick seperti apa, dijelasin satu-satu ya. Terus maksudnya dari candlestick itu seperti apa, itu akan dijelaskan di bukunya si Steve Nissen yang berjudul Japanese Candlestick ini. Jadi ini juga merupakan buku yang wajib banget kalian baca. Steve Nissen Japanese Candlestick itu nomor 4. Kemudian berikutnya di nomor 5 itu ada dari Thomas Bulskowski, teman-teman ya, yang judulnya Encyclopedia of Chart Patterns, teman-teman ya. Bukunya seperti ini, oke. Ini si buku ECP, gue bilangnya ECP teman-teman ya. Buku ECP ini tuh isinya tentang chart pattern, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian belajar technical analysis ya, terus belajar tentang price action, itu kan nggak jauh-jauh dari chart pattern ya. Nah, untuk mendapatkan informasi yang lengkap tentang chart pattern, ini buku wajib banget kalian baca. Si Thomas Bulskowski punya ya. Karena dia menjelaskan secara detail dengan disertai dengan disertasinya juga, teman-teman ya. Ada statistiknya juga yang dia sudah hitung, probabilitas yang muncul segala macam gitu ya. Dia nggak cuman ngemeng doang, tetapi dia jelasinnya itu pakai data, teman-teman ya. Jadi kalian akan tahu nih chart pattern seperti apa yang berlaku di market, seperti apa itu akan berhasil seperti itu. Tapi jangan lupa teman-teman ya, ECP ini kan dibikinnya itu kan sudah beberapa tahun yang lalu. Mungkin ya kalau misalnya kalian mesti cek juga relevansinya dengan chart yang sekarang, teman-teman ya, atau kondisi market yang sekarang. Tapi overall ECP ini dari Thomas Bulskowski ini sangat bagus buat kalian baca, karena ini menjelaskan dan memberikan kita informasi tentang chart pattern itu sangat jelas. Jadi di nomor 5 itu ada Thomas Bulskowski Encyclopedia of Chart Pattern. Kalian wajib banget baca. Nah, kemudian di nomor 6, teman-teman ya. Ini buku yang menjadi favorit banget buat gue, teman-teman ya. Gue sendiri sempat ngulang-ngulang baca buku ini sampai 3 kali, teman-teman ya. Jadi ini buku bagus banget menurut gue, karena gue mungkin ngefans sama orangnya juga kali ya. Yang ke-6 ini ada Reminiscences of Stock Operator dari si Edwin Lefebvre, oke? Atau ini Edwin Lefebvre ini gue rasa nama alias doang ya, tapi ini penulis aslinya itu atau diary-nya ini tuh dari si Jesse Livermore, teman-teman ya. Walau buat kalian yang nggak tahu Jesse Livermore itu siapa, itu adalah trader kawakan, menurut gue trader paling keren, teman-teman, yang pernah hidup di dunia ini gitu ya. Karena di buku ini itu diceritain benar-benar perjalanan dia dari pertama sampai dia menjadi seorang trader yang sukses. Jadi kalau misalnya kalian mau menjadi seorang trader, teman-teman ya, trader itu kalian sudah jelas ya, jadi day trade ya. Si Jesse Livermore ini tuh day trade, teman-teman ya. Bukan day trade juga sih, yang pasti dia itu seorang trader, bukan investor, teman-teman. Jadi kalian harus baca banget nih tentang si Jesse Livermore ini di bukunya yang judul Reminiscences of Stock Operator, teman-teman. Oke, itu nomor 6. Nah, nomor 7 ya. Ini juga favorit gua, ada si Bapak Alexander Elder ya, dengan bukunya yang berjudul Trading for Living. Oke, ini juga membahas tentang yang paling terkenalnya tuh ya trading sistemnya dia, yaitu 3 screen ya, teman-teman. Dia menggunakan 3 screen ya. Itu sebenarnya sih 3 time frame, teman-teman. Dia pakai 3 time frame. Multi time frame strategi lah, intinya seperti itu ya. Jadi ini kalian wajib baca si Alexander Elder. Nah, kalau Bapak Alexander ini dia udah banyak updateannya, teman-teman. Jadi kalau yang gue baca ini edisi pertamanya Trading for Living ya. Cuman kalau misalnya kalian mau baca yang lebih update ya, kalian bisa baca di buku-buku dia yang lain ya, seperti Come to My Trading Room gitu ya. Nah, kemudian ada yang new editionnya dari Trading for Living itu juga ada. Jadi kalian bisa baca. Intinya si Bapak Alexander Elder ini sangat bagus bukunya, kalian mesti baca. Wajib baca si Alexander Elder, oke? Nah, kemudian yang ke-8 ini sudah masuk ke psikologi, teman-teman ya. Jadi ini buku-buku yang mengajarkan gue bagaimana kita memanage kita punya trading, manajemen kita seperti apa, kemudian juga mental kita dalam trading tuh gimana yang benar ya, mindsetnya seperti yang benar seperti apa. Ini mulai dari buku-buku ini, oke? Jadi di nomor 8 itu ada Van Trapp, teman-teman ya, Van K. Trapp ya, dengan judulnya Super Trader bukunya. Itu wajib banget kalian baca, bagus teman-teman ya. Intinya sih 10 ini gue pasti akan bilang wajib kalian baca tentunya ya. Jadi intinya si Van Trapp ini gue ada bukunya. Oke, ini bukunya Super Trader seperti ini, teman-teman ya. Nah, si Super Trader ini buku bagus banget, teman-teman ya. Karena dia ini memang si Van K. Trapp ini dia tuh fokusnya tuh ke psychology, teman-teman. Kalau misalnya kalian googling nama dia pun, dia punya course, teman-teman ya, yang isinya tuh gimana caranya kita trade itu, mau pakai trading system apapun pasti bisa berhasil asal psikologi kita benar ya. Jadi kalau kalian yang punya masalah dengan psikologi trading, kalian mesti baca nih si Van K.
Tharp ini, si super trader ini teman-teman ya. Dia akan apa ya, nge-guide kita dari halaman pertama bukunya sampai halaman terakhir itu sangat sistematis, dari mulai cara memanage kita punya mindset seperti apa, terus trading plan seperti apa, position sizingnya seperti apa, itu dibahas jelas di buku ini. Jadi kalian wajib banget baca si super trader ini, oke? Nomor 8 tadi Van K. Tharp, super trader. Nah, kemudian nomor 9 teman-teman ya. Itu ada Mark Douglas, oke? Judulnya The Disciplined Trader. Ini juga berbicara tentang bagaimana kita harus disiplin intinya dalam trading ya. Tetapi kalau misalnya kalian bisa lebih jelas ya kalian baca aja bukunya, karena gue nggak mau spoiler teman-teman. Jadi intinya Mark Douglas ini juga salah satu buku yang mengubah trading gue ya. Sejarah trading gue itu gue berubah gara-gara baca buku si Mark Douglas ini. Mindset gue tentang disiplin trader itu juga berubah setelah gue baca si Mark Douglas ini, The Disciplined Trader. Jadi kalian kalau misalnya kalian punya masalah tentang disiplin ya, kalian baca deh si Mark Douglas ini. Dia nggak cuma ngebahas tentang psikologi, tapi dia ngebahas juga teknik-teknik juga. Dia ngebahas juga tentang filosofi dia dalam trading. Jadi menurut gue ini sangat bagus sekali untuk dibaca, oke? Nah, kemudian nomor 10 teman-teman, ini juga apa ya, karena gue tradernya itu adalah price action ya teman-teman ya. Ini juga menjadi salah satu pengantar gue untuk belajar price action menjadi lebih serius, yaitu nomor 10 dari Walter Peters teman-teman, judulnya The Naked Forex ya. Jadi intinya di buku sih ngajarin kalian gimana caranya kalian trading itu tanpa indikator. Intinya seperti, jadi intinya kalian gimana caranya trading menggunakan price action intinya. Jadi kita di chart itu nggak ada apa-apa, cuman ada candlestick, harga, dan ya udah analisanya seperti apa. Nah, kalau misalnya kalian mau belajar tentang price action, kalian wajib banget baca bukunya si Walter Peters ini yang The Naked Forex, karena ini top banget, kalian wajib baca. Pasti kalian setelah baca ini kalian akan melihat market itu lebih clear, terutama market yang naked ya. Maksud naked tuh nggak pakai indikator. Kalian akan berpikir bahwa indikator itu ternyata hampir tidak ada gunanya teman-teman ya. Tetapi ya intinya kalian baca deh seperti itu ya. Nah, kemudian itu udah 10 buku teman-teman ya. 10 buku yang benar-benar wajib kalian baca banget ya. Jadi kalau misalnya kalian mau trading, alangkah baiknya kalian baca dulu 10 buku yang tadi gue sebutin. Tapi itu terserah ya teman-teman ya. Itu kan referensi orang beda-beda ya. Ini menurut gue loh. Ini menurut gue buku-buku yang wajib kalian baca. Tapi kalau misalnya kalian merasa, bang buku ini buku lebih bagus, buku ini lebih bagus, kalian tinggal komen di bawah buku apa lagi yang bagus supaya teman-teman yang lain bisa belajar, termasuk gue teman-teman ya. Siapa tahu gue dapat referensi ya. Jadi sebenarnya banyak buku sih yang mau gue baca gitu ya. Ada yang dari The Wizard of Stock Market apa-apa gitu ya. The Wizard of Market Wizard itu gue juga mau baca. Terus juga ada trading of apa tuh namanya, Trading in the Zone teman-teman. Trading in the Zone itu juga gue mau baca gitu ya. Nah itu juga bisa jadi referensi juga sih. Jadi intinya kalau misalnya kalian tahu buku-buku yang bagus buat trading, kalian bisa komen di bawah teman-teman. Dan ada juga satu lagi buku yang gue masukin ke list ini teman-teman, yang nggak gue masukin ke top 10, tapi ini juga kayaknya penting deh, terutama buat kalian yang mau belajar Fibo teman-teman ya, Fibonacci. Kalian bisa baca bukunya si Derek Hobbs teman-teman ya, judulnya Fibonacci for the Active Trader. Jadi intinya gini loh, ini si Derek Hobbs ini tuh dia tuh menjabarkan Fibo itu bukan untuk investor tapi untuk active trader. Intinya buat kita yang swing trader atau kita yang bergerak di bidang OTC market atau forex market teman-teman ya, itu wajib banget baca si Derek Hobbs ini ya, terutama buat kalian yang memakai sistem Fibonacci. Ini penting sekali. Oke? Jadi itu adalah buku-buku yang menurut gue kalian wajib baca ya. Semoga ini bisa bermanfaat teman-teman ya. Dan gue mau ngingetin buat kalian, kalau misalnya kalian belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah gue taruh di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Ingat teman-teman, gue nggak punya grup lain di luar Discord. Jadi kalau misalnya kalian melihat ya ada orang yang mengatasnamakan gue, terutama di grup Telegram, terus kemudian dia bikin fake account di Instagram, itu sudah dipastikan bukan gue. Dan jangan sampai kalian ketipu, hati-hati, karena itu mereka scammer teman-teman ya, hati-hati. Dan juga kalau misalnya kalian suka video ini, kalian bisa juga subscribe teman-teman ya, dan juga kalian bantu like video ini dan juga share ke teman-teman lain yang kira-kira membutuhkan info ini. Kalau misalnya teman-teman kalian mau cari buku-buku trading, kalian bisa rekomendasikan video ini. Oke, dan juga jangan lupa untuk komen di bawah kalau ada yang kurang.
Dan juga kalau misalnya kalian ada buku-buku yang tadi gue bilang ya, ada buku-buku tambahan yang siapa tahu bisa jadi informasi buat gue baca juga ya, dan buat teman-teman yang lain juga, kalian bisa langsung komen di bawah. Atau kalau misalnya kalian mau request tentang materi atau apapun yang mau gue bahas ke depannya, kalian juga bisa komen di bawah, teman-teman. Oke? Nah, mungkin itu aja yang mau gue share di video ini, nggak terlalu panjang teman-teman ya. Jadi gue cuma mau nge-share buku-buku yang kalian wajib baca sebelum kalian trading. Oke? Mungkin sampai sini dulu teman-teman videonya ya. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa, semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.